Benar saja, Wu Zhangkong memimpin jalan ke pemakaman umum Heaven Dou. Kehidupan tanaman yang terlihat mengintip dari balik dinding sebenarnya adalah bagian dari kuburan. Kumpulan pohon besar tersusun rapi di antara batu nisan. Jubah Wu Zhangkong berkibar di belakangnya saat dia masuk, tampak seperti hantu-hantu. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin memasuki tempat seperti itu, dan tatapannya mulai berkeliaran. Hanya ada sedikit orang yang hadir di pemakaman yang memberikan penghormatan kepada almarhum. Seolah kerasukan, Wu Zhangkong tidak berhenti sampai mereka tiba di sebuah nisan tak jauh dari pusat pemakaman. Batu nisan itu tinggi dan dihiasi dengan beberapa kata sederhana, makam Long Bing. Bing panjang. Siapa itu? Kedengarannya seperti nama perempuan. Tunggu di sini. Berbalik untuk berbicara dengan Tang Wulin, nada suara Wu Zhangkong telah mencair dari biasanya yang dingin menjadi kelembutan yang hangat. Baik, Tang Wulin dengan hati-hati bergerak untuk berdiri di samping. Sekarang memegang kain putih, Wu Zhangkong mulai membersihkan batu nisan. Setiap gerakan dipenuhi dengan kelembutan yang tulus seolah-olah dia sedang membelai barang yang paling disayangi. Batu nisan sama sekali tidak kotor, nyatanya, hanya lapisan tipis debu yang menutupinya. Dalam waktu singkat, itu berkilau bersih seperti giok. Dibandingkan dengan batu nisan lainnya, nisan itu jelas jauh lebih terang. Kelembutan dalam ekspresi Wu Zhangkong telah sepenuhnya menutupi kesedihan dan kesedihan yang ia bawa sebelumnya. Seolah-olah dalam keadaan kesurupan, tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya saat dia dengan hati-hati menyeka bersih nisan itu. Meskipun Tang Wulin ingin melangkah maju dan mengulurkan tangan, sesuatu memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak mengganggu gurunya pada saat seperti itu. Perasaan tertahan menekannya. Setelah 1 jam penuh pembersihan, Wu Zhangkong akhirnya selesai dan berdiri untuk memandangi batu nisan, matanya dipenuhi dengan tingkat cinta dan kebaikan yang belum pernah terlihat sampai sekarang. Seolah-olah angin musim semi telah meniupkan senyuman ke wajahnya, menciptakan suasana nyaman di sekelilingnya. Kamu selalu menyukai pakaian putih, jadi aku memakai pakaian putih hari ini. Kamu bilang kamu menyukai senyumku, jadi aku hanya akan tersenyum untukmu. Bing, bagaimana kabarmu di dunia selanjutnya? Saat dia berbicara dengan lembut, jari Wu Zhangkong menelusuri alur yang membentuk nama Long Bing. Tidak satu air mata pun keluar, hanya menampilkan senyuman lembut. Saat mereka meninggalkan kuburan, hari sudah sore. Wu Zhangkong telah mengasumsikan sikap dinginnya yang biasa, dan Tang Wulin tidak berani bertanya apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti di belakang gurunya. Long Bing seharusnya kerabat guru Wu, kan? Atau mungkinkah salah satu dari kekasih yang dibicarakan Xie sebelumnya? Tanpa repot-repot menjelaskan apapun, Wu Zhangkong dengan mudahnya memimpin jalan kembali ke Heaven Dou City. Kerumunan orang sibuk di sepanjang jalan Heaven Dou City yang terang benderang. Toko-toko telah dibuka sejak lama dan terlibat dalam transaksi bisnis yang cepat dan keras. Meskipun Wu Zhangkong telah mendapatkan kembali ketenangannya, citra Tang Wulin tentang dirinya telah berubah secara permanen. Guru Wu sebenarnya bukan orang yang dingin. Dia bilang senyumnya hanya untuk orang itu. Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Wu Zhangkong menatap Tang Wulin dengan penuh rasa ingin tahu. Semuanya baik-baik saja. Tang Wulin baik-baik saja dengan apapun selama itu makanan. Bukan orang yang terlalu rumit, Wu Zhangkong memutuskan demikian, ayo kita makan mie kalau begitu. Beberapa mie yang enak. Petik 2. Minat Tang Wulin terusik. Wu Zhangkong sebenarnya menggambarkan makanan sebagai enak, sesuatu yang keluar dari karakternya. Mie ini sangat enak, Tang Wulin berpikir sendiri untuk ke-10 kalinya saat dia melahap mangkuk ke-10. Mie-nya dimasak dengan tepat dan dilengkapi dengan kuah yang kaya rasa. Sekilas, ini terlihat seperti hidangan sederhana dengan hanya beberapa bakso dan sayuran sebagai topping, tapi rasanya luar biasa. Wu Zhangkong hanya makan 1 mangkuk, tetapi dia telah menikmati setiap mie. Kelembutan sebelumnya telah muncul kembali di kedalaman mata Wu Zhangkong, mengejutkan Tang Wulin. Meskipun dia tidak tersenyum, kelembutan di matanya bersama dengan ketampanannya memiliki efek misterius meluluhkan hati setiap wanita lajang yang memasuki toko mie kecil. Bahkan, ada beberapa wanita pemberani yang datang untuk menggodanya dari waktu ke waktu. Dan setiap saat, Wu Zhangkong memiliki jawaban sederhana dan pasti yang disiapkan untuk keterikatan ini. Dia hanya akan mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin dan berkata dengan ketidakpeduliannya yang biasa, ini anakku. Nak, tak satu pun dari mereka tampak mirip satu sama lain, terutama ketika membandingkan keindahan mata Tang Wulin yang besar dan cerah dengan ketampanan dingin mata sipit dan tajam Wu Zhangkong. Namun,
Tidak ada wanita cantik yang mendekatinya yang meragukan hubungan mereka sebagai ayah dan anak setelah melirik Tang Wulin. Putra, Tang Wulin tidak membantah pernyataan Wu Zhangkong. Sebaliknya, dia dengan penuh perhatian menyaksikan perubahan konstan dalam ekspresi Wu Zhangkong. Dia tahu bahwa dinginnya Wu Zhangkong hari ini berbeda dari yang dia kenal. Setelah setengah tahun berkultivasi dengan Wu Zhangkong, dia secara bertahap mulai memahami bahwa hati Wu Zhangkong sebenarnya tidak sedingin yang terlihat. Sebaliknya, di bawah eksterior yang dingin, dia adalah orang yang penuh gairah dan cinta dan kebaikan. Benih ketakutan telah menemukan jalannya ke Tang Wulin ketika mereka mengunjungi pemakaman pagi ini, tetapi tindakan Wu Zhangkong sesudahnya telah menguatkan pikirannya. Guru Wu sangat baik, dia pasti kehilangan seseorang yang sangat penting baginya. Segera setelah itu, kejadian mengejutkan lainnya terjadi di toko mie. Di depan seorang anak tergeletak segunung mangkuk sementara pemuda tampan yang duduk di seberangnya hanya memiliki satu mangkuk di hadapannya. Dia perlahan-lahan memakan setiap mie satu persatu seolah-olah itu adalah kelezatan terbesar di dunia. Kombinasi aneh seperti itu hanya menuntut perhatian dari lingkungan sekitar mereka. Ayo pergi. Setelah mereka selesai makan dan membayar, Wu Zhangkong membawa Tang Wulin kembali ke penginapan. Pergi bermeditasi. Kami akan bangun pagi-pagi besok. Mengambil beberapa menit untuk membasuh wajahnya terlebih dahulu, Wu Zhangkong dengan cepat naik ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi dengan bersila. Berhati-hati agar tidak mengganggu Wu Zhangkong, Tang Wulin diam-diam merayap ke depan tempat tidur dan mengintip keluar jendela. Saat itu jauh di malam hari, tapi Heaven Dou City masih berkembang dengan cahaya hangat dan orang-orang yang gaduh. Tang Wulin menyukai kota ini jauh lebih dari kota Issea. Alih-alih gugusan gedung pencakar langit yang membentuk inti kota Issea, ada sejarah, budaya, dan yang terpenting, kehangatan manusia yang meresap ke seluruh surga Dou City. Di usianya yang masih muda, Tang Wulin tidak dapat memahami bahwa perasaan ambigu ini berasal dari budaya dan sejarah kota. Di saat-saat senja saat langit bertransisi dari kegelapan menjadi biru tua, Tang Wulin dibangunkan oleh Wu Zhangkong. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan keampuhan metode misterius surga yang lebih besar dibandingkan dengan metode standar yang disediakan oleh akademi. Pada sesi pertamanya, dia memasuki meditasi yang dalam dan memurnikan tubuhnya, dan pada sesi kedua ini, ada peningkatan nyata dalam kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa dan tubuhnya telah menyatu dan sekarang bekerja dalam harmoni yang sempurna, sama sekali tanpa kegelisahan yang disebabkan oleh garis keturunannya sebelumnya. Meskipun tubuh Tang Wulin tidak meningkat kekuatannya, itu pasti meningkat dalam ketangguhan. Ayo pergi, Wu Zhangkong memanggil Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru bergegas ke Wu Zhangkong, dan saat dia mencapainya, Wu Zhangkong mencengkeram lengannya. Angin kencang tiba-tiba melanda Tang Wulin, dan hal berikutnya yang dia tahu, mereka ada di atap penginapan. Dari belakang Tang Wulin, Wu Zhangkong meraih untuk memegangi kepalanya. Dua jari menusuk rahang Tang Wulin, ibu jari menekan pelipis, dan tiga jari lainnya menusuk ke titik akupuntur lain di wajahnya. Rasakan bagaimana kekuatan jiwaku bersirkulasi. Saya akan meminta Anda mulai membudidayakan mata setan ungu segera setelah itu. Bernapaslah menurut metode surga misterius dan lihat ke timur. Setiap pagi, ada garis putih muncul dari timur. Saat itu muncul, itu diikuti dengan jejak Ki ungu. Mata setan ungu Sekte Tang adalah metode untuk menyerap Ki ungu itu dan menggunakannya untuk meningkatkan penglihatan. Saat kita menyerap energi itu, kita juga mengembangkan kekuatan spiritual kita. Mengerti? Petik 2. Saya mengerti. Tidak sulit bagi Tang Wulin untuk memahami ide yang begitu sederhana. Benang tipis kekuatan jiwa mulai mengalir ke titik-titik akupuntur wajah Tang Wulin dari jari-jari Wu Zhangkong. Wajahnya segera terasa segar seolah-olah dia sedang membasuhnya di mata air sebening kristal. Perasaan itu tak terlukiskan. Di tengah perasaan kejelasan ini, Tang Wulin memperhatikan bahwa matanya semakin kuat, dan dia dapat melihat jauh lebih jelas sekarang. Dalam keheningan total, dia mengingat bagaimana kekuatan jiwa Wu Zhangkong mengalir ke seluruh wajahnya. Kumpulkan kekuatan jiwa Anda dan ikuti petunjuk saya. Bernapaslah dengan teratur sesuai metode misterius surga, Wu Zhangkong mengingatkan. Tang Wulin dengan cepat melakukan seperti yang diperintahkan. Dia sudah terbiasa dengan apa yang perlu dia lakukan dan didorong oleh Wu Zhangkong, tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai kebutuhan untuk mata setan ungu. Tepat pada saat itu, seberkas putih merayap di cakrawala dan untuk pertama kalinya, Tang Wulin memperhatikan ungu fajar pagi. Tiba-tiba, cahaya ungu tampak memenuhi matanya, dan kehangatan yang nyaman meresap melalui matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi air mata mulai mengalir.
Tapi bukannya mengalir ke bawah, mereka berkilau dan menciptakan lapisan tipis di matanya. Perasaan menenangkan dan hangat yang tak terlukiskan terserap ke matanya, menyatu dengan kedalamannya dan titik-titik akupuntur yang sangat kecil di sekitarnya. Meskipun dia tidak bisa merasakan perubahan dalam kekuatan spiritualnya, ada perubahan nyata dalam kejelasan penglihatannya. Ini benar-benar metode kultivasi mata yang luar biasa. Itu benar-benar layak menjadi salah satu metode rahasia Sekte Tang. Qi ungu menghilang secepat itu datang. Itu benar-benar keberadaan yang fana. Wu Zhangkong telah berdiri di belakang Tang Wulin, dengan sabar membimbing kekuatan jiwa Tang Wulin sesuai dengan metode mata setan ungu sampai akhir. Cakrawala bersinar dengan lingkaran cahaya saat matahari mengalahkan kegelapan dengan kenaikannya yang lambat ke puncaknya. Saat senja yang singkat berlalu, Wu Zhangkong melepaskan tangannya dan membiarkan Tang Wulin menyerap rahasia metode itu sepenuhnya. Selesai. Mulai sekarang tarik Qi ungu ke mata Anda setiap pagi dan segera tanam selama setengah jam. Mengolah mata setan ungu akan membutuhkan waktu dan latihan terus-menerus untuk mencapai tingkat yang tinggi. Anda akan berkembang pesat pada awalnya, tetapi akan segera sulit untuk ditingkatkan dan Anda akhirnya akan mandek. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Kata Wu Zhangkong. Tang Wulin mengangguk dan berkata, saya merasa hangat dan nyaman. Saya dapat melihat lebih detail dari sebelumnya sekarang bahwa penglihatan saya lebih jelas. Warnanya juga lebih cerah. Petik 2. Mata Wu Zhangkong berkaca-kaca. Kamu benar-benar merasa seperti itu. Anda tidak melebih-lebihkan. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Enggak, benar-benar terasa seperti itu. Terima kasih, Guru Wu. Petik 2. Emosi yang tidak diketahui menyelimuti pikiran Wu Zhangkong. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali mulai membudidayakan mata setan ungu, dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai tahap itu. Mungkinkah anak ini cocok dengan mata setan ungu? Ini adalah pertama kalinya dia membudidayakannya, namun dia sudah berkembang sangat pesat. Mengintip ke dalam mata Tang Wulin yang besar dan cerah, Wu Zhangkong hanya bisa mengangguk. Teruslah berlatih. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Ayo turun sekarang. Petik 2. Keduanya dengan cepat mandi dan makan sarapan. Untungnya bagi Tang Wulin, penginapan yang mereka tinggali menyediakan sarapan ala prasmanan. Bahkan seorang anak semanis Tang Wulin tidak disambut setelah penginapan menemukan kecakapan makannya yang tak tertandingi. Ini adalah kisah Tang Wulin yang umum didengar. Guru Wu, apa yang kita lakukan hari ini? Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu yang mudah. Wu Zhangkong menjawab, kamu tinggal di kamar untuk mengembangkan metode mata setan ungu hari ini. Metode ini masih bermanfaat untuk kekuatan spiritual Anda bahkan tanpa Qi ungu untuk meningkatkan penglihatan Anda. Petik 2. Oh, baik. Tang Wulin kempes. Dia ingin keluar dan melihat kota bersama Wu Zhangkong tetapi ditugaskan untuk mengolah di dalam ruangan. Tang Wulin tidak pernah membayangkan ini berlanjut selama setengah bulan. Setiap hari di pagi hari Wu Zhangkong akan mengamatinya mengembangkan mata setan ungu, memberikan bimbingan bila perlu, kemudian pergi sendiri untuk mengurus beberapa hal yang tidak diketahui. Di mana relaksasi disebutkan, Tang Wulin tenggelam dalam kesuraman dan kebosanan. Meskipun dia memiliki temperamen yang relatif stabil, dia masih anak-anak. Datang ke kota yang begitu megah namun tidak dapat menjelajahinya sama sekali, tidak heran dia sedih. Lebih buruk lagi, Wu Zhangkong melarangnya bermeditasi. Dia harus fokus berlatih metode mata setan ungu untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kehidupan yang monoton benar-benar membosankan. Untungnya, peningkatan itu lebih dari cukup untuk memotivasi Tang Wulin untuk terus maju. Tampaknya tidak hanya dia sangat cocok dengan mata setan ungu, itu sama untuk metode surga misterius. Dia telah membuat kemajuan yang signifikan dan mulus dalam kedua metode Sekte Tang ini. Kultivasi metode surga misteriusnya telah stabil, sementara kecepatannya tidak dianggap cepat, itu lebih besar dari sebelumnya. Penemuan Tang Wulin yang paling menonjol adalah yang dapat menyingkat kekuatan jiwanya dengan metode surga misterius. Karena itu, meski tidak meningkatkan volumenya, kekuatan jiwanya telah menjadi sangat padat. Dia telah membenamkan dirinya ke dalam memadatkan kekuatan jiwanya setelah Wu Zhangkong memberitahunya bahwa semakin tinggi tingkat kemurnian dan kepadatan kekuatan jiwanya, semakin jauh dia akan meraihnya di masa depan. Budidaya mata setan ungu oleh Tang Wulin sangat cepat. Dia mencapai alam pertama mata setan ungu yang telah disebutkan Wu Zhangkong dalam setengah bulan. Dunia tampak melambat dan menjadi jernih setelah dia mengedarkan kekuatan jiwa menurut metode mata setan ungu. Detail dan perubahan terkecil semuanya diamati olehnya di negara bagian ini. Misalnya,
Setiap titik debu tergaris jelas di bawah tatapan lembut matahari, dia bahkan bisa melihat urat samar daun di kejauhan. Tanpa hasil spektakuler seperti itu, Tang Wulin akan menganggapnya terlalu membosankan untuk bertahan. Hari ini adalah hari ke-15 mereka di Heaven Dou City, namun Wu Zhangkong baru membawanya berkeliling kota pada hari pertama. Dia telah dikurung di kamar mereka untuk berkultivasi selama beberapa hari. Setelah membudidayakan mata setan ungu dan makan sarapan, Wu Zhangkong akhirnya mengucapkan kata-kata yang sangat ingin didengar Tang Wulin. Ayo pergi, kamu ikut denganku hari ini. Baik, Guru Wu, kemana kita akan pergi? Tang Wulin melompat kegirangan pada kesempatan yang telah lama ditunggu untuk pergi keluar. Wu Zhangkong berbalik dan berkata kepadanya, apakah kamu merasa berkultivasi sangat membosankan selama 14 hari terakhir ini? Meskipun Tang Wulin terkejut sesaat, dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya sendiri. Dia berbicara dengan jujur, pada awalnya, memang seperti itu, tetapi menjadi lebih baik saat saya melanjutkan. Saya suka bisa melihat banyak hal yang tidak bisa saya lihat sebelumnya dengan mata setan ungu. Petik 2. Mengangguk, Wu Zhangkong mengingatkannya, ingatlah, berkultivasi bukan untuk merugikan orang lain tetapi untuk memiliki kekuatan untuk melindungi orang yang Anda cintai. Kekuatan adalah dasar dari segalanya. Upaya yang Anda lakukan sekarang adalah untuk mencegah tragedi di masa depan. Petik 2. Tang Wulin tidak cukup dewasa untuk memahami kata-kata Wu Zhangkong sepenuhnya, tetapi di mata Wu Zhangkong ada emosi yang sama dengan yang dia miliki di kuburan. Tang Wulin mengukir kata-kata itu ke dalam hatinya. Ayo pergi. Wu Zhangkong pergi, meninggalkan Tang Wulin untuk menyusul. Sama seperti sebelumnya, mereka berjalan kaki, kali ini, mereka tidak menuju ke pinggiran kota. Tidak, kali ini, mereka langsung menuju ke inti kota. Tang Wulin sama sekali tidak keberatan berjalan, faktanya, Tang Wulin menyukainya karena memberinya kesempatan untuk melihat-lihat. Heaven Dou City benar-benar kota yang penuh dengan keindahan. Baik itu situs sejarah, pemandangan yang menakjubkan, atau budayanya, semuanya memiliki semuanya. Mobil-mobil jiwa yang lebih rendah dibandingkan dengan kota Issea mengubah suasana kota. Ada perbedaan kualitatif antara kota Issea dan kota Surga Dou, keduanya tidak ada bandingannya. Heaven Dou City, bagaimanapun, jauh lebih tidak terindustrialisasi dibandingkan Issea City. 2 jam berjalan kaki kemudian, keduanya tiba di tempat tujuan, Taman Kuno. Taman itu dikelilingi oleh tembok tinggi berbintik-bintik dan pintu vermilion. Tidak ada tanda atau tanda untuk menamai taman tua ini. Wu Zhangkong dengan cepat melangkah ke pintu dan menekan tangan kanannya ke pintu dengan gerakan yang terlatih tanpa memperhatikan penampilan luarnya. Bukankah ini tindakan yang sama yang dilakukan Guru Wu ketika kita berada di Sekte Tang Era Dazzling? Cahaya redup menyapu tubuhnya dan berbunyi bip sekali sebelum pintu terbuka. Wu Zhangkong memimpin jalan masuk. Pintu vermilion diam-diam menutup di belakang mereka. Di dalamnya ada ruang yang tidak tersentuh oleh waktu dan tanpa tanda-tanda teknologi jiwa. Itu memiliki aura yang sangat murni sehingga hampir seolah-olah mereka kembali ke zaman kuno. Anda telah membawanya. Sebuah suara yang dalam menembus keheningan sebelum seorang lelaki tua berjalan keluar dari satu-satunya bangunan yang ada di taman itu. Tinggi pendek pria tua itu menekankan betapa gemuknya dia. Ditambah kepalanya yang botak, dia tampak hampir seperti segunung daging. Wu Zhangkong benar-benar melepaskan kesombongannya yang biasa dan membungkuk menyapa lelaki tua ini. Kepala cabang Zhao. Masuklah. Apakah ini benar-benar cabang Sekte Tang? Tang Wulin bertanya-tanya. Tang Wulin terpesona luar biasa saat dia memasuki gedung. 2 baris patung yang menjulang tinggi berjejer di setiap sisi, memancarkan udara yang megah. Bangunan itu tampak seperti bangunan satu lantai yang tidak lebih tinggi dari 5 meter dari bagian luarnya, tetapi dia terguncang untuk menemukan bahwa begitu dia berada di dalam, langit-langitnya lebih dari 30 meter dan interiornya lebih besar. Patung-patung itu menjulang di atasnya dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Patung-patung ini terdiri dari pria dan wanita, semuanya tampak berusia 20-an dan ditampilkan dengan bermacam-macam jiwa bela diri. Tang Wulin tiba-tiba menemukan sosok yang dikenalnya di antara patung-patung itu. Patung ketiga di sebelah kirinya adalah seorang wanita muda yang tersenyum manis dengan sosok yang halus. Di tangan kirinya ada kuali berkaki 3 sedangkan di tangan kanannya ada seruling. Dia, bukankah ini gadis yang aku lawan di Aula Pahlawan? Dia tampak lebih dewasa dalam patung ini, yang saya lawan adalah ketika dia masih gadis muda. Ini adalah Flute Cauldron Dou Luo, Xiao Xiao. Salah satu dari banyak gelar yang dia pegang adalah menjadi anggota generasi pendiri Pagoda Roh dari 7 monster Shrek.
Kawah jiwa 3 siklusnya dan jiwa bela diri kembar 9 Phoenix Flood terkenal karena kekuatan mereka. Kalau begitu patung lainnya pasti dari Shrek Seven Monsters yang tersisa di generasinya, bukan? Kegembiraan Tangulin melonjak saat dia mengingat semua kisah favoritnya tentang Sekte Tang yang telah terpatri di hatinya. Yang paling terkenal adalah generasi pertama dari 7 monster Shrek, khususnya Tousan Hans Douluo Tang San yang termasyur, pemimpin dari 7 monster Shrek dan pendiri Sekte Tang. Setelah itu adalah generasi berikutnya yang ada 10.000 tahun yang lalu, generasi Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, pendiri Pagoda Roh. Dia membangun kembali Sekte Tang dari sekam organisasi yang hancur kembali ke kejayaannya sebelumnya. Sekte Tang tidak pernah berhenti bersinar dengan anggun di seluruh dunia sejak saat itu. Terlepas dari pencapaian mereka, Federasi memiliki pandangan yang kurang baik tentang mereka. Bagaimanapun, Spirit Ice Douluo telah memimpin rekan-rekannya untuk memaksa Kekaisaran Sun Moon ke dalam perjanjian damai. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa Kaisar Agung generasi berikutnya adalah anak haram Spirit Ice Douluo. Tidak ada yang tahu apakah cerita yang meragukan ini benar atau tidak. Orang di samping Xiao Xiao pasti Keitu, kan? Kemudian orang-orang di sana haruslah Douluo dunia bawah yang misterius, Su Sanshi dan iblis kelinci Douluo, Jiang Nanan. Yang di depan dengan mata bersinar dan 6 jiwa roh seharusnya adalah pendiri Pagoda Roh, Roh Es Douluo yang legendaris, Huo Yuhao. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki Skydream Ichewong jutaan tahun sebagai salah satu jiwa rohnya. Dia juga memiliki 2 dari 10 makhluk jiwa besar saat itu, Permaisuri Salju Surga Es dan Permaisuri Kalajengking Embun Beku. Raja Beruang Arktik yang berusia 100.000 tahun dan rumput beku berujung 8 yang berusia ratusan ribu tahun juga termasuk di antara jajaran jiwa rohnya. Tidak salah lagi klaimnya sebagai sosok paling legendaris saat itu. Sayangnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah pertempurannya yang menghancurkan bumi, yang mengubah surga dengan Dewa Binatang, Ditian. Dewa Binatang menghilang sementara Roh Es Douluo dan istrinya, Naga Kupu-Kupu Douluo, menghilang sama sekali. Mungkin hanya 5 anggota lain dari Shrek Seven Monsters generasi itu yang tahu kemana perginya keduanya. Tangulin merasa seolah-olah dia ada di sana bersama mereka saat dia menatap patung-patung itu dan mengingat legenda petualangan epik mereka. Mata Tangulin bersinar lebih terang saat dia mengalihkan pandangannya ke patung di sebelah kanan. Jika kiri adalah 7 monster Shrek dari 10.000 tahun yang lalu, maka yang kanan adalah 7 monster Shrek yang asli. Patung Luwak Douluo, Zuzu King, salah satu dari 7 monster Shrek asli dan anggota pendiri Sekte Tang, berdiri di paling belakang. Di depannya adalah Ningrongrong, 9 harta karun Douluo. Ada desas-desus yang mengatakan dia mengubah jiwa bela diri tipe tambahannya, Pagoda Berkilau 7 harta karun, menjadi Pagoda Berkilau 9 harta karun. Dengan itu, dia telah membawa Sekte 10.000 tahun kemakmuran. Garis darah pagoda mengkilap 9 harta karun jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Sekarang itu hanyalah legenda dari era yang telah lama berlalu. Banyak garis keturunan jiwa bela diri yang kuat dari era kuno berbagi nasib yang sama dan hilang seiring berjalannya waktu. The Demonic Fire Phoenix Douluo, Ma Hongjun dengan Phoenix yang menyala-nyala, berdiri di depan Ningrongrong. Sebagai seseorang yang menyandang gelar agung sebagai salah satu dari Shrek Seven Monsters, wajar saja jika Demonic Fire Phoenix-nya dikenal sebagai jiwa bela diri yang berdiri di puncak dunia. Di depannya adalah Dewa Makanan Douluo, Oscar. Apa yang berputar di sekelilingnya? Apa itu sosis? Tepat sekali. Saya mendengar nama panggilannya adalah Paman Sosis Besar. Berdiri lebih jauh di sepanjang barisan adalah seorang pria dengan aura anggun, White Tiger Douluo, Dai Mubai. Dikatakan dalam cerita bahwa dia adalah anggota terkuat dari 7 monster Shrek untuk waktu yang lama. Tangulin akhirnya melihat 2 patung paling megah di garis depan. Dia tidak tahu kenapa, tapi rasa menggigil menjalar di punggungnya saat dia menatap mereka. Perasaan hangat dan kerinduan yang tak bisa dipahami memenuhi dirinya. Pandangannya tertuju pada gadis dengan gaun merah muda itu. Patungnya diukir dengan sangat indah, setiap garis dan lekukan menangkap esensinya dan mengisinya dengan percikan kehidupan. Jalinan kalajengkingnya yang panjang menggantung di punggungnya sementara matanya yang besar dan indah menonjolkan senyum manisnya. Meskipun jiwa roh tidak ada di era itu, sepasang telinga kelinci muncul dari atas kepalanya. Dia adalah salah satu pendiri Sekte Tang dan satu-satunya anggota dalam seluruh sejarah 7 monster Shrek yang menjadi makhluk jiwa yang diubah oleh manusia, Softbone Douluo, Xiao Wu. Dia seharusnya makhluk jiwa 100.000 tahun yang mendapatkan bentuk manusia dan menjadi kekasih pendiri Sekte Tang.
Ketika identitasnya terungkap dan orang lain bertujuan untuk hidupnya, pendiri Sekte Tang tidak ragu untuk melindunginya dengan hidupnya. Namun, tepat ketika dia akan benar-benar bermetamorfosis menjadi manusia, Sof Bondoluo memilih untuk mengorbankan dirinya dan menjadi cincin jiwa pendiri Sekte Tang. Meskipun pendiri Sekte Tang hidup berkat pengorbanannya, yang tersisa dari dirinya hanyalah mayat. Tersiksa oleh kehilangannya, dia meminum ramuan langka untuk melestarikan inti hidupnya. Dia akhirnya berhasil membangkitkannya setelah menjalani banyak cobaan di seluruh dunia, memanfaatkan setiap metode yang dapat dia pikirkan dan memutuskan lengannya sendiri untuk mengembalikan tulang jiwa yang telah dia terima dari pengorbanannya. Kisah romantis tentang cinta yang tragis menggerakkan hati banyak orang. Itu juga karena kisah yang memilukan hati sehingga Shrek Seven Monsters yang asli menjadi yang paling terkenal. Tang Wulin mengambil langkah bawah sadar ke depan ketika dia memandang patung sosok yang begitu terkemuka. Tatapannya goyah dan tubuhnya mulai terasa demam saat dia merasakan sesuatu memanggilnya. Hatinya kacau, dia menoleh untuk melihat sosok yang paling utama. Pria mencolok ini memiliki rambut panjang biru aqua yang menutupi bahunya sambil tersenyum hangat dan tenang. Di tangan kirinya melambai seutas rumput biru emas dan palu hitam pekat, dan dari punggungnya ada 8 kaki laba-laba yang terentang seperti susunan tombak. Udara kesederhanaan dan misteri melekat padanya. Tapi itu trisula emas gemerlap di tangan kanannya yang mengimbangi udara sebelumnya. Kepala trisula panjang memiliki ukiran desain yang elegan dan agung di atasnya. Jelas bahwa pahatan di sebelah kanan lebih mirip dengan dua kata, Sekte Tang, daripada yang di sebelah kiri. Yang paling dekat dari semuanya adalah pendiri Sekte Tang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah leluhur sekaligus pendiri Sekte Tang, sosok tak tertandingi yang telah naik ke dewa, dipuji sebagai yang terkuat dalam semua sejarah, 1000 tangan Douluo, Tang San. Saat Tang Wulin menatap patung Tang San, rasa keakraban dan keamanan merangkul hatinya. Di bawah tatapan lembut Tang San, Tang Wulin merasakan darahnya yang mendidih mengendap dan senyuman yang sama menyenangkan muncul di bibirnya. Dua generasi Shrek Seven Monsters ini masing-masing telah menciptakan legenda abadi mereka sendiri dalam dua era berbeda dari Sekte Tang. Mereka membawa Sekte Tang ke puncak kejayaan dan melahirkan Sekte Tang yang mengatakan, kita semua adalah Sekte Tang. Kami dilahirkan untuk menjadi tiada taraf. Kedua frasa provokatif ini sebenarnya tergantung di dinding tepat di samping Sekte Tang yang besar. 3 busur. Instruksi Wu Zhangkong yang tiba-tiba membangunkan Tang Wulin dari pingsannya. Tang Wulin buru-buru menegakkan punggungnya dan melawan keinginan untuk terus mengagumi patung-patung di sekitarnya. Keduanya dengan hormat membungkuk 3 kali kedua kata besar, Sekte Tang. Kebanggaan mengalir dari lubuk hati Tang Wulin. Ini adalah kebanggaan menjadi murid Sekte Tang. Ini adalah Sekte Tang dengan sejarah lebih dari 20.000 tahun. Melihat bahwa mereka menyelesaikan 3 busur mereka, lelaki tua itu memberi mereka anggukan setuju. Sekarang, kalian berdua ikuti aku. Orang tua itu membawa mereka ke sisi kiri aula. Wu Zhangkong menarik tangan Tang Wulin, memberi isyarat agar dia mengikuti dan dengan tenang berkata, taman ini didirikan oleh pendiri Sekte Tang, Tang San. Itu juga tempat dengan sejarah terpanjang di Sekte Tang. Itu disita oleh orang lain 10.000 tahun yang lalu, tetapi spirit Ais Douluo Huo Yuhao mengambilnya kembali dan menggunakan tempat ini sebagai titik awal untuk membangun kembali Sekte Tang hingga seperti sekarang ini. Ini bukan lagi markas Sekte Tang, tetapi masih merupakan lokasi penting bagi Sekte Tang. Setiap tahun murid inti dari Sekte Tang datang ke sini untuk memberi penghormatan. Satu-satunya alasan Anda dapat datang ke sini hari ini adalah karena keanggotaan Anda telah disetujui sekarang. Petik 2. Keanggotaan saya telah disetujui. Kalau begitu, aku adalah murid Sekte Tang yang sebenarnya sekarang. Tang Wulin berada di awan 9 saat ini. Pak Tua Zhao membawa mereka ke ruang samping. Keheningan menyelimuti kamar berperabotan simpel itu. Hanya tempat tidur kayu yang tampaknya tak lekang oleh waktu yang memancarkan suasana kuno duduk di kamar. Orang tua itu berbalik menghadap Tang Wulin, tanpa ekspresi berkata, naik ke tempat tidur. Hah, otak Tang Wulin berhenti bekerja. Wu Zhangkong dengan cepat menegaskan perintah itu. Lakukan apa yang dikatakan kepala cabang Zhao. Oh, Tang Wulin menjawab dengan kosong, lalu melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur, duduk bersila. Pak Tua Zhao naik ke tempat tidur bersamanya. Ketika Zhao meletakkan tangan di bahunya, sedikit sensasi melayang menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian, Tang Wulin mendapati dirinya menghadap ke arah lain. Pak Tua Zhao duduk di belakangnya. Perhatikan baik-baik dan kendurkan tubuh Anda. Rilekskan pikiran dan tubuh Anda. Petik 2.
Saat dia mematuhi instruksi lelaki tua itu, dua aliran kekuatan jiwa masuk ke punggungnya, satu kuat sementara yang lain lembut. Itu metode surga misterius. Keakrabannya dengan metode memungkinkan dia untuk segera mengenali karakteristik akar kekuatan jiwa orang tua itu. Namun, Tang Wulin belum pernah menghadapi kekuatan jiwa sekuat itu sebelumnya. Dia merasa seperti perahu kecil yang hanyut di sepanjang gelombang laut yang merupakan kekuatan jiwa Pak Tua Zhao. Sangat cepat Tang Wulin merasa kembung ketika tekanan yang tidak diketahui meluas di dalam tubuhnya seperti menggembungkan balon. Sensasi bengkak beralih dari rasa tidak nyaman menjadi nyeri yang menusuk seiring berjalannya waktu. Meridian dan organ dalamnya mulai mengerang karena rasa sakit dan sebagai tanggapan, darahnya menjadi hiruk-pikuk dan melebar meridiannya, menumpulkan rasa sakit sampai hanya terasa sakitnya mati rasa. Ah! Tang Wulin berteriak kaget. Tubuhnya yang sudah bengkak mulai membesar sekali lagi, menenggelamkan pikirannya ke dalam keadaan kacau. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, perasaan buncit mereda seperti gelombang laut. Itu jika sejak awal tidak pernah ada, membuat Tang Wulin merasa benar-benar segar. Menggigil di punggungnya dan dia terbangun dari tidurnya yang tidak disengaja. Kepala cabang Zhao berdiri di dekat tempat tidur, keheranan tertulis di seluruh wajahnya. Zhangkong kecil Isea, di mana kamu menemukan orang aneh seperti itu? Kekuatan jiwanya jelas lemah, tapi tubuhnya sangat kuat. Petik 2. Dengan nada hormat yang membungkam keterus-terangannya yang biasa, Wu Zhangkong berkata, Kepala cabang Zhao, apa tingkat jiwa roh dan cincin jiwa maksimum yang menurut Anda dapat dia tanggung saat ini? Kepala cabang Zhao berhenti sebelum menjawab, level jiwa roh bergantung pada kekuatan spiritual, dan cincin jiwa bergantung pada tubuh, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi tubuhnya saat ini untuk mendukung cincin jiwa 1000 tahun hingga 4000 tahun. Petik 2. Wajah Wu Zhangkong sekarang mencerminkan ekspresi keheranan kepala cabang. Dia tidak menyangka tubuh Tang Wulin benar-benar mampu menanggung sebanyak ini. Cincin jiwa pertama jiwa guru biasa bisa mencapai hingga 400 tahun, namun tubuh Tang Wulin sudah lebih dari 10 kali lebih kuat dari rekan-rekannya dan meridiannya terbukti sangat tahan lama juga. Itu normal bagi siapapun yang menemukan kemampuan orang aneh kecil untuk merasa heran. Suara Wu Zhangkong masih sedikit terkejut saat dia menjelaskan, jadi maksudmu jika jiwa rohnya berevolusi ke tingkat 1000 tahun dan dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, jika dia memiliki dua cincin jiwa, masing-masing akan menjadi 2000 tahun. Pada saat dia menerobos kedua cincin, tubuhnya akan tumbuh lebih kuat dan pada titik itu, bukankah dia akan mampu mendukung dua cincin jiwa dengan level 3000 tahun? Petik 2. Kepala cabang Zhao mengangguk sebagai penegasan. Kamu bisa memikirkannya seperti itu. Tentu saja, itu dengan asumsi dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mendukung jiwa roh selama 3000 tahun, yang merupakan sekitar 200 poin kekuatan spiritual. Berapa tingkat kekuatan spiritualnya saat ini? Petik 2. Wu Zhangkong mengingat hasil luar biasa Tang Wulin saat dia berkata, dia sudah mulai mengembangkan mata setan ungu dan dia sangat cocok dengannya, menunjukkan banyak wawasan. Dengan metode yang begitu kuat dan ditambah dengan persepsinya, dia harus membuat kemajuan cepat dalam kekuatan spiritualnya sampai dia mencapai alam laut roh. Saya memperkirakan bahwa kekuatan spiritualnya telah menembus 100 poin karena kekuatan spiritualnya sudah luar biasa untuk memulai, jadi seharusnya tidak masalah baginya untuk mendapatkan jiwa roh 2000 tahun dan sepasang cincin jiwa 2000 tahun. Jiwa rohnya juga harus meningkat lebih jauh saat dia mengembangkan kekuatan spiritualnya, tetapi karena kekuatan jiwanya hanya peringkat 16 saat ini, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun hingga 1 tahun untuk mencapai peringkat 20, dan itu hanya yang terbaik keadaan. Dia harus punya banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Petik 2. Senyuman misterius tersungging di bibir kepala cabang Zhao saat dia mengusap kepalanya yang botak berkilau. Saya mengerti sekarang. Anda telah merencanakan untuk membesarkannya menjadi luar biasa sejak awal. Lumayan, lumayan. Dia tampak seperti murid yang menjanjikan. Petik 2. Tang Wulin duduk di sana tanpa berbicara, dengan kosong mendengarkan keduanya berbicara dan tidak dapat memahami percakapan mereka. Suara Wu Zhangkong membuatnya linglung. Wulin, terima kasih kepala cabang Zhao. Tang Wulin buru-buru turun dari kursinya dan membungkuk dalam-dalam sebagai rasa terima kasih. Terima kasih. Kepala cabang Zhao menepis rasa terima kasihnya dengan melambai dan berbicara dengan kedalaman yang melampaui Tang Wulin. Tidak buruk, sepertinya kita memiliki murid muda yang menjanjikan di Sekte Tang sekarang. Petik 2. Kalau begitu kita akan pergi, kepala cabang Zhao. Kepala cabang menjawab dengan anggukan paham. Pergilah.
Anda bisa memberinya lencana sekte Tang sekarang. Anak ini punya potensi besar. Ajari dia dengan baik. Petik 2. Iya. Wu Zhangkong memberi hormat dengan hormat dan meninggalkan cabang bersama Tang Wulin. Guru Wu, saya tidak begitu mengerti apa yang kalian berdua bicarakan sebelumnya. Apakah Anda mengatakan saya masih bisa meningkatkan jiwa roh saya di platform kenaikan roh? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Kepala cabang Zhao memiliki jiwa bela diri yang lembut dan murni yang cocok untuk pengukuran yang akurat dari ketahanan tubuh dan menguji Anda. Sekarang tujuan kami adalah untuk meningkatkan jiwa roh Anda ke level 2000 tahun sehingga cincin jiwa Anda setidaknya berada di level 1000 tahun. Fisikmu sudah cukup kuat jadi kamu harus fokus mengembangkan mata setan ungu. Cepat mencapai alam roh laut, dan jangan terganggu. Setelah Anda mencapai alam itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan spiritual Anda lagi sampai Anda mencapai 6 cincin. Petik 2. Iya. Jiwa roh 1000 tahun. Cincin jiwa 1000 tahun. Jantung Tang Wulin berpacu dengan kegembiraan dan kerinduan. Wu Zhangkong sepenuhnya menyadari pengaruh kata-katanya terhadap muridnya. Sekarang kita akan pergi ke pagoda jiwa untuk mengukur kekuatan spiritual Anda. Cabang pagoda roh lokal terletak di pusat kota Surgado, secara mengejutkan lebih dekat ke cabang Tang sekte lokal daripada yang awalnya diasumsikan. Meskipun ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di kota Issea, arsitekturnya yang sederhana memancarkan keanggunan kuno. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan setelah kita masuk. Dengarkan dan amati dengan saksama alih-alih berbicara. Jangan terkecoh dengan penampilan. Ada banyak orang kuat di pagoda jiwa, terutama di Heaven Door City. Petik 2. Dengan kata-kata peringatan gurunya, Tang Wulin melangkah melewati pintu sederhana pagoda dan segera diserang oleh kebisingan. Arus orang yang tak ada habisnya masuk dan keluar, sibuk ke sana kemari di dalam pagoda. Dibandingkan dengan aliran orang Issea City, ini mirip dengan arus yang stabil. Tang Wulin curiga bahwa tidak hanya mereka semua Soul Masters, mereka juga mungkin jauh lebih kuat darinya. Mereka melakukan tes kekuatan spiritual di sebuah ruangan kecil yang terisolasi setelah membayar 5.000 koin federal yang berlebihan. Biaya hidup di Heaven Door City benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Issea City. Adapun hasilnya, mereka tidak terduga, untuk sedikitnya, bahkan Wu Zhangkong terlihat kaget. 124. Kekuatan spiritual Tang Wulin hampir 2 kali lipat. Tidak mengherankan jika dia adalah master jiwa sistem spiritual seperti Gu Yue dengan tubuh yang lebih lemah karena kekuatan spiritual dan kekuatan fisik biasanya berbanding terbalik untuk master jiwa. Namun kekuatan spiritualnya benar-benar tumbuh secara eksponensial, melebihi ambang 108 poin ke peringkat menengah dari alam koneksi roh dengan selisih yang begitu besar. Wu Zhangkong lebih yakin dengan peluang Tang Wulin untuk mendapatkan sepasang cincin jiwa 2000 tahun dan jiwa roh 2000 tahun setelah melihat dua hasil tak terduga Tang Wulin hari ini. Kegelapan malam turun pada saat mereka kembali ke penginapan. Setelah makan mewah, Wu Zhangkong memanggil Tang Wulin. Wulin, kamu seharusnya sudah tahu apa yang aku rencanakan untukmu sekarang. Sejujurnya, jiwa bela diri Anda sangat lemah. Lagi pula, rumput Blue Silver lah yang dipuji sebagai jiwa bela diri sampah. Petik 2. Tang Wulin dilanda kebingungan. Bisakah menyebutnya, sampah, benar-benar disebut pujian? Wu Zhangkong melanjutkan tanpa mempedulikan ekspresi merenung Tang Wulin. Garis keturunan anehmu, bagaimanapun, telah menyebabkannya bermutasi dan telah mempengaruhi jiwamu juga. Bahkan sekarang, mereka terus berubah. Ini bermanfaat bagi Anda. Dengan tubuh Anda yang kuat, Anda dapat meningkatkan jiwa roh Anda lebih jauh dari rekan-rekan Anda, itu secara alami akan ditingkatkan juga. Petik 2. Bingung, Tang Wulin bertanya, Guru Wu, saya mengerti bahwa saya dapat meningkatkan jiwa roh saya lebih jauh, tetapi apa yang Anda maksud secara alami?